Pernah kebayang nggak sih kalau uang Anda itu bisa kerja buat Anda? Beneran kerja 24 jam sehari di seluruh dunia bahkan saat Anda lagi tidur. Nah, hari ini kita akan bongkar strategi cerdas untuk mewujudkan hal itu. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang kelihatannya simple tapi dalam banget. Apa sih bedanya jadi orang kaya beneran sama orang yang cuma kelihatan kaya? Soalnya, rahasia kekayaan sejati itu seringkali bukan soal mobil apa yang Anda pakai, tapi soal gimana Anda ngelihat dan yang paling penting, gimana Anda nggunain uang Anda. Coba kita lihat. Di satu sisi, ada uang di bank. Ya, uang ini cuma diem aja, tidur di rekening, nilainya malah bisa berkurang kena biaya admin. Di sisi lain, ada uang yang bekerja. Anggap aja ini kayak Anda lagi ngebangun pasukan finansial pribadi Anda yang tiap hari tumbuh, makin kuat, dan menghasilkan lebih banyak lagi buat Anda. Tapi sebelum kita bisa ngebangun pasukan ini, kita harus kenal dulu sama musuh terbesarnya. Musuh yang gak kelihatan, tapi diam-diam menggerogoti nilai dari setiap rupiah yang kita kumpulkan. Nah, ini dia musuhnya, inflasi. Anggap aja kayak pencuri tak kasat mata. Tiap tahun, dia nyuri sedikit daya beli dari uang hasil kerja keras kita. Uang 10 juta hari ini rasanya akan beda banget sama 10 juta 5 tahun lagi kan? Barang yang bisa dibeli pasti lebih sedikit. Terus gimana dong cara ngelawan si pencuri tak terlihat ini? Tenang, ada solusinya. Dan solusinya ini kuat banget tapi anehnya super simple. Kita sebut aja ini strategi kotak bento. Oke, nama kerennya itu Exchange Traded Fund atau biasa disingkat ETF. Gampangnya, ini tuh kayak sebuah keranjang investasi yang isinya potongan-potongan kecil dari banyak banget perusahaan sekaligus. Dan kita bisa beli atau jual keranjang ini sama gampangnya kayak beli satu lembar saham. Analogi yang paling pas ya, itu tadi, kotak bento. Coba bayangin, daripada kita pusing milih mau beli ayam, ikan, sayur, sama nasi satu-satu, mendingan beli satu kotak bento kan? Di dalamnya udah ada semuanya, lengkap, seimbang, dan praktis. Nah, ETF itu persis kayak gitu. Inilah keajaibannya, namanya diversifikasi. Cuma dengan satu ETF global, Anda itu udah bisa punya sebagian kecil dari ratusan perusahaan terbaik di dunia. Seperti Apple, Microsoft, atau Toyota. Semuanya lewat satu kali pembelian aja. Jadi, kalaupun katakanlah satu perusahaan lagi jelek performanya, masih ada ratusan lainnya yang siap menopang. Risiko Anda jadi tersebar dan kita pun bisa tidur lebih nyenyak. Oke, alatnya udah ada nih, yaitu ETF. Tapi, muncul pertanyaan berikutnya yang bikin banyak orang parno, kapan waktu yang pas buat beli? Banyak yang takut salah momen. Nah, tenang, ada strategi yang bisa ngilangin semua tebak-tebakan dan rasa takut itu. Yah, ini dia nih pertanyaan yang bikin banyak banget calon investor jadi diam di tempat. Beli sekarang? Tunggu pasar anjlok dulu? Atau justru pas lagi naik-naiknya? Bingung kan? Ketidakpastian ini seringnya bikin kita nggak jadi ngapa-ngapain. Jawabannya ternyata simpel banget. Bahkan mungkin kedengeran ngebosenin, tapi ini super efektif. Waktu terbaik buat investasi adalah rutin, setiap bulan, tanpa terkecuali. Strategi ini ada namanya Dollar Cost Averaging atau DCA. Intinya, Anda cukup berkomitmen untuk investasiin jumlah yang sama di tanggal yang sama setiap bulan. Titik. Nggak peduli pasar lagi ijo royo-royo atau lagi merah berdarah-darah. Ini soal disiplin, bukan soal jadi peramal pasar. Terus gimana sih cara kerjanya di lapangan? Gini deh, pas harga pasar lagi murah, uang rutin Anda itu bisa dapat unit lebih banyak kan? Sebaliknya, pas harga lagi mahal, dapatnya lebih sedikit. Nah, seiring berjalannya waktu, ini secara otomatis bikin harga beli rata-rata Anda jadi lebih optimal. Anda nggak perlu pusing nebak-nebak lagi. Oke, kita udah punya alatnya, yaitu ETF. Dan kita juga udah punya strateginya, yaitu DCA. Sekarang, ayo kita lihat apa yang bakal terjadi kalau dua hal ini kita gabungin dan lakuin terus-menerus dalam jangka panjang. Disinilah keajaiban yang sesungguhnya dimulai. Kalau kita lihat sejarahnya, pasar saham global itu ngasih imbal hasil rata-rata tahunan sekitar 8-10%. Tentu ini bukan jaminan pasti ya, tapi ini adalah patokan yang kuat banget berdasarkan data puluhan tahun ke belakang. Jadi pada dasarnya ada dua tipe investor. Ada si market timer yang hidupnya stres tiap hari coba nebak-nebak pasar dan ujung-ujungnya malah sering rugi. Terus ada investor DCA yang santai, disiplin, dan biarin aja sistem yang bekerja untuk dia. Nah pertanyaannya,
Anda mau jadi yang mana? Dan inilah hasil akhirnya, kekuatan dari bunga majemuk atau compound interest. Jadi investasi Anda kan dapat untung, nah untungnya itu ikut kerja lagi buat ngasilin untung baru. Persis kayak bola salju yang ngegelinding dari atas bukit. Awalnya kecil, tapi makin ke bawah makin cepet gedenya dan lama-lama jadi raksasa. Penting banget buat dicatat ya. Kita di sini nggak ngomongin skema cepet kaya, nggak ada yang kayak gitu. Tapi ini adalah sebuah metode yang udah terbukti, sebuah skema pasti kaya, tapi dengan satu syarat mutlak. Anda harus tetap disiplin dan konsisten. Oke, kita udah bahas masalahnya, solusinya, dan juga strateginya. Sekarang semua teori ini nggak ada artinya tanpa satu hal yang paling krusial, tindakan nyata dari Anda. Banyak banget orang yang kejebak sama pemikiran, nanti deh investasinya kalau udah punya uang lebih banyak. Ini salah besar. Ini adalah jebakan mental yang paling sering bikin orang gagal mulai. Ini sama sekali bukan soal seberapa besar modal awal Anda. Yang paling penting itu cuma satu, punya keberanian untuk ngambil langkah pertama hari ini. Percaya deh, mulai dengan jumlah kecil tapi konsisten, itu jauh lebih baik daripada tidak pernah memulai sama sekali sambil nunggu momen sempurna yang gak akan pernah datang. Saya mau tutup dengan pemikiran ini. Coba bayangkan diri Anda 10 tahun dari sekarang. Orang itu akan sangat berterima kasih kalau Anda hari ini punya keberanian untuk memulai perjalanan ini. Jadi jangan tunda lagi,